ada satu figur yang orang bilang ini adalah lawan terberatnya penguasa sebelumnya. Kayak siapa itu? Mantan Dubes Indonesia untuk Turki, Oke. Pak Lalu Muhammad Iqbal. Kalau abang, menurut abang kira-kira gimana tuh? Ya, kalau Pak Iqbal saya kira tidak perlu dipertanyakan. Ya, level akademisnya juga sama dengan Pak Dr. Jul dan Ibu Rohmi. Jam terbangnya juga sudah internasional dan tentu sudah punya pengalaman global. Kita butuh pemimpin yang memang punya kapasitas. Kapasitas itu bisa intelektualitas, bisa jam terbang, dan bisa pengalaman. Oke. Karena memerlukan fast policy untuk kemudian mengatasi berbagai soal dari kemiskinan ekstrim, kemudian indeks pendidikan yang masih rendah, dan daya saing daerah, terutama dalam kaitan dengan investasi. Saya kira publik itu punya kecenderungan untuk kemudian ada pemimpin yang baru. Nah, kalau ini dihadirkan, saya kira ada kompetisi yang akan sangat ketat berlangsung. Oke, berarti Umi Iqbal dengan Umi Dinda. Ya, saya kira itu pasangan yang cukup bagus. Selamat datang Bang Dr. Alfi. Oke, terima kasih banyak sudah diundang lagi. Oh, ada sekali. Kita kayaknya agak rapel ini, Bang. Iya, ya. Nggak apa-apa. Saya senang banget bisa diskusi lagi sama Bang Dokter di podcast Bicara Santai. Ini tempatnya enak nggak, Bang? Nyaman, ini cozy kalau dalam gitu. bahasa Inggris. Iya. Kalau bahasa Perancisnya, Bang, ini beliau ini kebetulan bisa bahasa Perancis juga. Sedikit lah, Bang, ya. Nggih. Kalau bahasa Italia, saya bisa bahasa Italia, Bang. Okay. Ini perfecto. Perfecto. In a momento. Oh iya, reconteno parereno. Oke, Bang Alfi. Oke. Ini udah musim-musim pilkada kan, konten-konten sebelumnya kan kita diskusiin juga tuh tentang evaluasi pilkada. Ya, evaluasi kebijakan pemerintah sebelumnya nih. Nah, sekarang kan udah masuk di momen-momen pilkada. Banyak yang muncul di ruang publik kita, calon-calon gubernur di Nusa Tenggara Barat yang udah cek ombak gitu kan, nyari simpatisan masyarakat dan lain sebagainya. Sebelum ke calon-calon, saya mau lihat dulu gimana pandangan Bang Alvin tentang standar kepemimpinan yang dibutuhkan NTB. Apa aja sebenarnya, Bang? Yang pertama, kalau menurut saya bahwa NTB ini daerah yang memang masih dibilang sangat tertinggal di banyak sektor, maka tentu kita butuh pemimpin yang memang punya kapasitas. Kapasitas itu bisa intelektualitas, bisa jam terbang, dan bisa pengalaman. Karena memerlukan fast policy untuk kemudian mengatasi berbagai soal dari kemiskinan ekstrim, kemudian indeks pendidikan yang masih rendah, dan daya saing daerah, terutama dalam kaitan dengan investasi. Jadi kita butuh dua hal itu. Dua hal itu ya. Kita butuh kapasitas. Kemudian pengalaman yang cukup sehingga masyarakat minimal dibahagiakan. Betul. Ini kita udah pemahamannya Jeremy Bentham, nih utilitarianism ya. Utilitarianism. Iya. Kalau saya sih nggak mau bicara yang pernah berkuasa sebelumnya ya. Karena kan di konten sebelumnya udah kita evaluasi habis tuh. Betul. Iya kan. Nah, sekarang kan banyak calon-calon di luar dari calon sebelumnya. Atau pemimpin sebelumnya nih yang muncul, Bang. Sebut saja misalkan mantan-mantan kepala daerah, ya itu kan mulai masuk di bursa. Kalau tidak salah ada 10 kandidat yang muncul di banyak media kita. Saya mau mulai dari ujung timur Pulau Sumbawa. Bupati Bima, Bang. Bu Indah Damayanti itu masuk bursa. Peluangnya seperti apa, Bang? Kalau dilihat di 15 tahun terakhir di Kabupaten Bima, sejak mantan Bupati Bima almarhum Ferry, popularitas orang-orang istana, klan istana, tra istana itu cukup baik, dan untuk tampil di pilkada di NTB yang menjelang beberapa waktu ke depan, kalaupun kemudian dia masuk di dalam bursa, potensi tetap ada. Karena memang di Kabupaten Bima dan sekitarnya popularitasnya masih baik. Karena di dalam politik ini, terutama untuk bisa mendapatkan tiket diusung, itu popularitas menjadi parameter bagi partai politik. Benar. Tapi pertanyaannya, kalau kan dari standar kepemimpinan tadi itu nggak ada abang nyebut popularitas. Artinya popularitas itu nomor sekian lah gitu kan. Terbalik dengan partai politik kita. Nah,
Cuman kalau Bu Indah ini layak tidak, Bang? Kalau basisnya kapasitas, layak tidak masuk bursa itu? Saya tadi menyatakan bahwa kompetensi itu menjadi yang paling pokok di dalam kepemimpinan, karena itu yang kemudian menjadi dasar seseorang punya kemampuan untuk menyusun kebijakan praksis untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat. Bahwa misalkan Bupati yang sekarang Umi Dinda tampil di Pilgub, secara politik dan dalam konteks demokrasi itu sah saja. Tapi saya secara pribadi sebagai akademisi mengajukan parameter penting bahwa kapasitas intelektual itu modal dasar untuk kemudian menjadi pemimpin yang berkualitas dan inovatif. Tadi Umi Dinda, ya, itu masih, kalau ini bukan hitam putih, abu-abu. Gitu. Kalau saya melihat dia tidak serius untuk kemudian tampil di Pilgub, itu bisa jadi karena ada tarik kepentingan atau konflik of interest dengan, ya bisa jadi di pilkada di Kabupaten Bima yang kita sudah tahu bersama bahwa putra beliau akan digadang-gadang jadi calon bupati. Jadi untuk tampil di level Pilgub itu saya kira tidak mungkin itu bisa dilakukan. Dua kandidat sekaligus tampil di kompetisi yang berbeda itu selain budget juga itu akan menguras konsentrasi untuk kemudian bisa fokus. Itu sulit kalau menurut saya. Kita bergeser. Oke. Kalau di Dompu nggak ada calon tuh, Bang? Iya, saya kira belum ada calon. Ya, belum ada. Tapi mantan Bupati KSB, Pak Musafir ya? Iya. Itu mulai muncul. Bagaimana sebenarnya? Kan artinya kalau muncul dari Pulau Sumbawa, ya, dari Kabupaten Sumbawa dan KSB ini kan ada dua calon artinya. Ada dua calon. Ya, orang sebelumnya dan ini pendatang baru. Kira-kira peluangnya seperti apa, Bang? Saya kira begini. Jadi di perhelatan demokrasi yang semakin terbuka ini, jadi orang merasa bahwa setelah menjabat atau pernah menjabat itu jadi modal untuk tampil di level-level kompetisi yang makin tinggi seperti di Pilgub. Tapi kan kemudian tidak semudah itu juga kemudian pertarungan di level gubernur itu lalu disetarakan dengan di level bupati, tentu itu berbeda. Jadi bahwa ada dua calon dari Sumbawa, saya kira dalam konteks demokrasi itu menunjukkan bahwa kompetisi politik kita makin baik, makin maju karena menghasilkan banyak figur-figur terbaik di daerah. Hanya saja kemudian popularitas lagi-lagi itu menjadi salah satu indikator untuk kemudian bisa diusung oleh partai politik. Kalau dari popularitas, mantan Bupati KSB ini mana lebih populer dari Bupati Bima, Bang? Kalau dilihat di masing-masing wilayah, saya kira Umi Dinda jauh lebih populer. Oke. Berarti secara tidak langsung tereliminasi kan, gitu kan? Di Pulau Sumbawa itu tereliminasi gitu kan? Iya. Nah, kita geser, Bang, masuk Pulau Lombok. Iya. Kabar-kabarnya Bupati Lombok Timur juga digadang-gadang tuh masuk bursa juga tuh. Jadi kan di dalam politik itu kan ada istilah test the water, jadi orang tes air, tes respon publik terhadap kandidat-kandidat tertentu, dan saya kira itu cara-cara kerja partai politik untuk kemudian menaikkan elektabilitas dan tingkat pengenalan kandidat di masyarakat. Saya kira itu sah-sah saja, tapi kan yang menentukan adalah bahwa lagi-lagi saya katakan bahwa partai politik sekarang itu selalu mendasarkan bahwa untuk bisa dapat tiket, untuk bisa dapatkan endorse yang maksimal itu memang harus didasari pada popularitas. Nanti baru bicara elektabilitas. Orang harus dikenal, dan kalaupun dikenal, di mana dia dikenal, seberapa jauh dia dikenal, seberapa luas akses dia dikenal itu kemudian dijadikan sebagai salah satu indikator oleh partai politik. Iya, soalnya beliau Bupati Lombok Timur ini muncul juga mengganggu juga basis suara yang pernah berkuasa sebelumnya kan gitu kan. Karena suara Lombok Timur tuh gede, Bang. Iya. Bahkan penentu katanya di NTB. Iya. Jadi itulah uniknya pilkada di NTB ini. Jadi saya kebetulan lagi-lagi saya meneliti itu di disertasi saya bahwa pertarungan politik di NTB ini bukan pertarungan yang sifatnya struktural sebenarnya. Ini pertarungan diametral saja antara klan dan klan tertentu, lalu kemudian organisasi tertentu yang kemudian masing-masing punya basis kekuatan sivil society yang kemudian itu ketika ada di kompetisi dan perhelatan demokrasi, mereka akan menggunakan basis-basis organisasi mereka, afiliasi organisasi mereka, bahkan mengintroduksi kembali klan-klan mereka untuk kemudian dijadikan sebagai simbol-simbol yang dibawa di dalam pertarungan politik. Bahkan mesin politik, Bang.
jadi mesin politik juga. Maksudnya Abang NWDI ya. atau NW Anjani? Ya, NW Anjani dan NW apa ini TGP. Iya. Menurut saya itu adalah salah satu model bagaimana kelembagaan politik yang cukup efektif, yang kemudian itu tidak bisa dijumpai di lembaga di wilayah-wilayah lain. Okay. Nah, kalaupun misalkan ada NU, tapi dalam konteks-konteks pemilu tertentu, mereka tidak cukup bisa terkonsolidasi, tidak cukup solid. Beda dengan NWDI ini. Jadi, saya lihat itu menjadi semacam kekuatan kultural dan kekuatan struktural yang dimiliki oleh kelompok-kelompok yang menguasai itu. Iya, menguasai basis-basis organisasi seperti itu. Oke. Masya Allah, ya. Karena kita bicara NW, Masya Allah, gitu kan. Kita geser ada Lombok Timur, Bang. Iya. Lombok Timur. Lombok Tengah. Lombok Tengah juga muncul beberapa calon, Bang. Iya. Pertama, Suhaili, Fathul Bahri, incumbent. Gitu, incumbent. Itu menurut Abang gimana tuh? Kalau dua kandidat ini saya kira cukup kompeten untuk kemudian bisa bertarung di Pilgub. Pertama, Pak Suhaili 2 periode jadi bupati di Lombok Tengah. Jam terbang sudah tinggi, popularitas partai juga besar. Jadi kalau dia serius untuk kemudian tampil, saya kira dia punya kapasitas untuk bisa diperhitungkan. Nah, begitu juga dengan Pak Fathul Bahri, jadi incumbent yang selama ini juga cukup dikenal sebagai bupati yang cukup berprestasi. Dan kalaupun juga tampil, ya tinggal mencari siapa tandem yang kemudian bisa merepresentasikan kelompok dukungan yang ada. Iya. Jadi kansnya keduanya cukup baik. Apalagi Pak Fathul Bahri itu ketua DPD Gerindra. Itu salah satu modal dan tiket yang sangat penting, karena bagaimanapun di Pilgub ini maupun di Pilkada di tingkat bupati, jadi konstelasi dan konfigurasi kekuatan politik dan aliansi politik itu kan pasti merujuk juga pada koalisi di pusat. Yes. Jadi komposisi partai politik dan afiliasi dan koalisinya di pusat juga itu akan berdampak juga pada pembentukan koalisi di daerah. Partai-partai pendukung di daerah juga akan mengikuti format koalisi di tingkat nasional. Oke. Seperti itu. Di Kota Mataram ada satu figur yang muncul, wali kota. Iya, wali kota ya. Beliau selain sebagai wali kota, beliau juga adalah ketua DPD Golkar. Golkar itu adalah pemenang di NTB, pileknya. Abang melihatnya kans beliau itu seperti apa? Saya selalu melihat secara normatif aja ya, sebagai analis, bahwa di dalam alam demokrasi ini semua orang menjadi sangat kuat apabila pertama dia punya popularitas, yang kedua punya kekuatan finansial, yang ketiga adalah modal sosial. 3 hal ini menjadi kekuatan yang kemudian bisa saja orang-orang yang kemudian tanpa ada masuk dalam prediksi kita bisa tampil sebagai kekuatan baru. Kalau kita lihat Pak Mohan, saya kira politisi handal yang punya taraf politik panjang di Nusa Tenggara Barat, dengan modal sebagai wali kota, dia sudah punya basis yang kuat untuk kemudian didukung. Hanya saja kemudian ada kecenderungan masyarakat ketika baru menjabat dan terpilih sebagai kepala daerah, misalkan lalu tampil di level yang tinggi, selain Pak Jokowi saya kira akan sulit untuk kemudian didukung penuh, karena tadi ada perspektif kultural yang muncul bahwa seolah-olah tidak memberikan ruang dan kesempatan juga space kepada kandidat lain yang memang tidak memiliki kepentingan langsung sebagai pejabat yang sedang menjabat sebagai incumbent. Satu hal yang penting, Bang, untuk perlu kita underline dari apa yang Abang sampaikan. Syarat jadi calon kepala daerah yang kompeten itu tidak melulu mereka pernah menjadi kepala daerah juga di tingkat yang lebih rendah. Iya, saya kira di banyak daerah, banyak bupati-bupati, banyak gubernur yang kemudian sukses dan tidak ditopang oleh intelektual yang tinggi sebenarnya. Tapi yang paling penting itu adalah pengalaman, lalu yang kedua adalah kemampuan menyusun kontur struktur birokrasi. Yes. Jadi sebenarnya kepala daerah ini kan dia hanya main telunjuk aja. Gagasannya itu kan dieksekusi oleh badan atau dinas-dinas yang kemudian menjadi kaki dan tangan birokrasi, keseluruhan dari birokrasi. Jadi yang diperlukan sebenarnya adalah pertama pengalaman. Ya, pengalaman itu bisa bentuknya adalah pengetahuan. Pengalaman itu bisa berarti dia pernah ada pada posisi-posisi tertentu. Nah,
kebanyakan kepala daerah yang gagal itu adalah kepala daerah yang terpilih tanpa pengalaman, tanpa cukup pengetahuan, dan tidak mampu atau tidak cerdas untuk menyusun struktur birokrasi, personal birokrasi yang bekerja, yang kemudian tidak didasarkan pada misalkan kualifikasi, tidak didasarkan pada kompetensi, yang kemudian itu menjadi fondasi birokrasi yang disusun. Saya kira itu yang akan tidak menarik untuk kemudian tidak akan mencetak prestasi, kurang lebih seperti itu. Saya ingin mengajukan satu nama yang kalau kita ukur dan takar sesuai dengan apa yang Abah sampaikan, kapasitas, pengalaman, experience tadi, ada satu figur yang orang bilang ini adalah lawan terberatnya penguasa sebelumnya. Siapa mantan Dubes Indonesia untuk Turki. Pak Lalu Muhammad Iqbal. Kalau Abang, menurut Abang kira-kira gimana tuh? Ya, kalau Pak Iqbal saya kira tidak perlu dipertanyakan. Ya, level akademisnya juga sama dengan Pak Dr. Jul dan Ibu Rohmi. Jam terbangnya juga sudah internasional dan tentu sudah punya pengalaman global. Ya, hanya saja di politik itu tidak cukup. Nah, karena di dalam politik ini, yang pertama itu lagi-lagi saya katakan adalah akseptabilitas publik terhadap kandidat. Yang kedua, kemampuan dia untuk kemudian menjadi politisi yang bisa diterima secara luas oleh publik, itu harus dikreasi dari awal. Kalau Pak Iqbal ini kan birokrat yang murni ya, jadi tentu sebagai politisi dia butuh sentuhan-sentuhan yang lebih politis lagi muatannya. Jadi cara komunikasi politiknya, kemudian kemampuan konsolidasi di lapangan, pemetaan terhadap basis-basis dukungan, itu kan tidak cukup dengan pendekatan birokrasi. Jadi juga ada pendekatan-pendekatan kultural. Nah, bahwa dia akan tampil, saya kira itu adalah salah satu berkah dan hadiah bagi masyarakat NTB bahwa ada tiga doktor yang kemudian akan bertarung di Pilgub, itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Berarti hadirnya Pak Iqbal ini adalah memberi warna baru atau harapan baru kira-kira seperti itu untuk politik NTB, Bang? Iya, saya kira itu akan menjadi semacam warna yang memperkaya Pilgub yang akan datang, karena saya kira dia akan padat gagasan juga sama dengan Pak Dr. Jul dan Bu Rohmi, dan calon-calon yang lain kalau disandingkan dengan yang saya sebutkan tadi, secara akademis masih jauh dari ketiganya, tapi secara politik itu bisa berbeda, karena parameter politik itu bisa berbeda dengan parameter akademis. Seperti itu. Tapi kalau kita orang kampus kan inginnya memang yang kompetensi intelektualnya itu cukup. Kalau kita orang kampus, bahkan masyarakat awam pun itu menginginkan orang yang punya kompetensi, keilmuan, karena mengelola birokrasi itu artinya mengelola begitu banyak orang, potensi dan sumber daya, maka tidak mungkin itu bisa dikelola tanpa pengetahuan. Jadi pengetahuan itu adalah jembatan, adalah jalan, adalah kunci untuk kemudian sukses jadi pemimpin. Kan seperti itu. Kalau saya ingin lihat, Bang, ya, pasangan-pasangan calon kalau kita pasang-pasangin ya, misalnya. Kalau Umi Dinda itu kalau jadi nomor 2, kira-kira berpasangan sama siapa enaknya, Bang? Kalau ada calon yang sudah confirm, misalkan Pak Iqbal tadi, bukan, yang satu itu di Lombok Tengah, itu Pak sebelahnya lagi, satunya lagi Pak Suhaili, tandem juga dengan dia. Saya kira masing-masing punya popularitas, tapi kalau untuk satu partai yang sama, saya kira itu juga tidak cukup bisa memberikan dampak elektoral yang bagus. Tapi kalau Umi Dinda misalkan tandem dengan Dr. Iqbal, saya kira itu bisa menjadi semacam kekuatan baru yang bisa jadi batu sandungan juga buat Pak Jul dan Ibu Rohmi. Karena 5 tahun yang lalu setelah masa jabatan mereka berakhir, saya kira publik itu punya kecenderungan untuk kemudian ada pemimpin yang baru. Nah, kalau ini dihadirkan, saya kira ada kompetisi yang akan sangat ketat berlangsung. Berarti Umi Iqbal dengan Umi Dinda. Ya, saya kira itu pasangan yang cukup bagus. Bagus untuk melawan. Untuk melawan atau kemudian mengungguli incumbent. Potensi mengunggulinya ada, Bang?
Jadi begini. Jadi dalam banyak pilkada yang kita pelajari, jadi susah sekali untuk kemudian menaklukkan incumbent. Itu di mana-mana. Kecuali incumbent itu terjerat kasus korupsi, skandal-skandal yang kemudian melanggar etika publik, itu bisa mudah dikalahkan. Tapi kalau incumbent bekerja bagus atau bekerja agak bagus, maka kalau tidak didukung oleh kekuatan yang melampaui seluruh kapasitas incumbent, sulit untuk melawan incumbent. Nah, oleh karena itu kalau Mi Iqbal kemudian Umi Dinda mau mengalahkan Pak Dr. Jul, maka harus diekstraksi semua apa yang kemudian memang dianggap sebagai celah kelemahan Jul Rohmi. Yang kedua, harus dihadirkan semacam gagasan baru, kebijakan baru, dan pikiran-pikiran baru yang kemudian melampaui 5 tahun kepemimpinan Pak Jul sebelumnya. Kalau tidak dilakukan seperti itu, saya kira masih tangguh Jul Rohmi untuk kemudian memenangkan pilkada di pilgub yang akan datang. Saya sih harapinnya ya, teman-teman ya, ke depan itu kita buat sebuah forum, menghadirkan 10 calon-calon kepala daerah itu. Ya, itu bagus. Ya, itu satu forum. Nanti kita dudukkan bersama Bang Alfi, ya, aktivis. Ini serius nih, Bang, serius, Bang. Bang Alfi, aktivis kampus ya, mahasiswa, kita uji kapasitas pikirannya di situ. Itu kayaknya forum yang seru deh kayaknya, Bang. Iya, saya kira itu yang memang harus dilakukan dan itu harus dianggap sebagai terobosan dari civil society. Selama ini kita seperti memilih kucing dalam karung. Jadi kadang kita suka pada tampilan artifisial, keramahan. Padahal dalam politik itu bisa aja adalah gimmick-gimmick. Karena di dalam politik itu seperti yang dikatakan oleh Erving Goffman, jadi panggung depan itu bisa berbeda dengan panggung belakang. Jadi publik harus cerdas untuk menguliti kesejatian dari tampilan-tampilan artifisial dari para politisi. Karena sering orang bilang politisi biasa menjanjikan akan bangun jembatan meski tidak ada sungai. Kan begitu orang-orang populer di Amerika menyebut bagaimana politisi itu suka membual. Begitu. Kalau di NTB, kalau di Indonesia bukan membual. Menggonggong. Ini satir saja, tidak justifikasi siapapun gitu kan. Untuk bagaimana membuat publik kita merasa terwakilkan dengan apa yang kita sampaikan itu sebenarnya, Bang. Abang siap untuk kita ajak untuk duduk bersama dengan orang-orang itu, Bang? Saya kira secara pribadi saya sudah ada di banyak level lah, forum, dan pengalaman itu mendidik saya untuk bisa berdiskusi dengan siapapun dan dengan pihak manapun. Sepanjang itu memberi dampak yang positif untuk daerah kita dan untuk Indonesia. Kita sih tentunya menginginkan politik kita di 2024 ini lebih baik lagi dan hasil output dari politik kita membahagiakan masyarakat. Makasih banyak Bang Alfi. Terima kasih. Udah mampir sekali lagi di podcast Bicara Santai. Mudah-mudahan forum seperti ini terus dirawat ya. Dan calon-calon gubernur yang kita sebutin tadi itu mampirlah di sini gitu kan. Itu bagus. Nah, jangan takut di forum, jangan takut untuk dibedah, diulik pikirannya. Ada juga tuh yang takut, Bang. Pernah saya undang, takut ya.